Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain, tafsir yang disusun oleh dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan surat Al-Fath sampai ayat ke-28 ya. Betul ya? 28 ya. Kita sudah membahas ayat 27 sampai 28. Jadi pada ayat 27 Allah mengabarkan bahwa Allah akan membuktikan kebenaran mimpi Rasulnya dengan benar, yakni Allah katakan, kalian la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Allah membenarkan mimpi Rasulnya dengan benar, yakni kalian akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dalam keadaan mencukur kepala kalian atau memendekkannya, mencukur rambut kalian atau memendekkannya, dan tidak takut. Kalian tidak takut pada gangguan orang-orang musyrik ya. Fa'alima ma lam ta'lamu, maka Allah pun mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, sudah kita bahas. Maksudnya di sini Allah mengetahui kebaikan, kemaslahatan yang tidak diketahui oleh para sahabat. Di antaranya lewat perjanjian Hudaybiyah. Di situ ada kemaslahatan tapi tidak diketahui oleh para sahabat Nabi. Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, faja'ala min duni dzalika fathan qariba, dan Allah menjadikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Ya, artinya Allah menjadikan sebelum masuk kota Mekah, kaum muslimin berhasil kota Mekah, Allah menjadikan sebelumnya kemenangan yang dekat, yaitu apa? Penaklukan Khaybar ya. Dan kata Imam Al-Mahalli, wa tahaqqaqatir ru'ya fil 'amil qabil. Ternyata mimpi tersebut terwujud pada tahun depannya, pada tahun berikutnya ya. Lalu Allah katakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar Allah menjadikannya unggul di atas seluruh agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan sudah kita bahas di sini, kalau Al-Huda, Allah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Imam Al-Mahalli tidak menafsirkan sini karena maknanya mungkin jelas. Tapi ada sebagian ulama menafsirkan maksud huda di sini adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Allah mengutus Rasulnya dengan membawa ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan agama yang benar, yaitu amalus soleh, amal soleh ya. Tujuannya apa? Agar Allah menjadikan itu unggul di atas seluruh agama. Artinya Allah ingin Islam unggul di atas semua agama ya yang ada di muka bumi, dan cukuplah Allah sebagai saksi akan demikian, yakni saksi bahwa engkau wahai Rasul diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Nah, ini kita udah selesai. Nah, dari dua ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah, beberapa pelajaran. Di antaranya, pertama, mimpi seorang nabi pasti benar, karena itu wahyu dari Allah. Ya, sebagaimana kita tahu
Contohnya Nabi Ibrahim mimpi menyembelih putranya Ismail kan, dan ternyata itu wahyu, dan benar-benar artinya di situ perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Artinya itu ujian untuk Nabi Ibrahim. Dan masih banyak lagi contoh lain ya, mimpi Nabi itu, mimpi seorang nabi bermimpi sesuatu ternyata benar-benar terjadi. Allah mewujudkan demikian. Nah, contohnya ini dalam ayat ini mimpinya apa? Rasulullah mimpi apa? Bersama para sahabatnya memakai pakaian ihram, masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman, gak ada gangguan, lalu tahallul, mencukur rambut mereka atau memendekkannya. Nah, ini kan mimpi Nabi sebelum pergi ke Hudaybiyah kan, ternyata mimpinya terwujud. Nah, ini Bapak ya, ini faedah pertama. Jadi mimpi seorang Nabi itu benar berdasarkan wahyu dari Allah. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari dari ayat ini, kebenaran mimpi Nabi terwujud bisa cepat maupun lambat. Jadi kan mimpi Nabi pasti benar-benar terjadi karena itu dari Allah kan. Nah, terwujudnya mimpi tersebut bisa cepat, bisa lambat. Ya, contohnya dalam hal penaklukan kota Mekah. Nabi kan bermimpi bersama para sahabatnya masuki Masjidil Haram. Dalam pakai pakaian ihram, bercukur, sebagian memangkas rambutnya, tidak dicukur. Nah, ini mimpi, ya kan? Dan sebagian sahabat ketika Nabi mengabarkan demikian mengira ketika itu juga mimpi tersebut terjadi ya. Sampai-sampai Umar ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah dia sempat kaget, loh, bukankah Nabi bermimpi bahwa kaum muslimin bersama Rasulullah akan masuk kota Mekah? Loh, tapi kok kita malah mundur? Umar bin Khattab mempertanyakan jadinya. Padahal yang namanya mimpi Nabi, terwujudnya mimpi Nabi ini, maksudnya kebenaran mimpi Nabi ini terwujudnya bisa cepat maupun lambat. Ya, contohnya dalam masalah ini, masuk ke kota Mekah. Penaklukan kota Mekah ini terjadi bukan dalam hitungan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Tapi berapa bulan? Ada yang tahu? Karena perjanjian Hudaybiyah ini di tahun 6 Hijriah, bulan Dzulqa'dah. Menjelang apa kira-kira? Dzulqa'dah. Menjelang haji kan, Dzulhijjah kan. Nah, penaklukan kota Mekah di tanggal 8 Hijriah di bulan Ramadan. Perjanjian Hudaybiyah di tanggal 6 Hijriah, bulan apa? Dzulqa'dah. Menjelang apa itu? Haji. Sedangkan penaklukan kota Mekah di tanggal 8 Hijriah, bulan Ramadan. Jadi berapa bulan tuh? Nyampe 2 tahun tidak? Nggak nyampe. Karena Dzulqa'dah ke Dzulqa'dah udah 1 tahun. Harusnya 2 tahun kalau Dzulqa'dah lagi. Tapi penaklukan kota Mekah terjadi di bulan Ramadan. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. 2 tahun kurang 2 bulan. Berarti 22 bulan. Apa ya? Nah, lihat tuh. Nabi mimpinya ini sekarang 22 bulan berikutnya baru terjadi apa yang beliau mimpikan. Nah, jadi mimpi seorang Nabi pasti terwujud ya. Pasti terjadi walaupun lambat ya, tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Namun para sahabat mengira kalau Nabi sudah bermimpi maka langsung terjadi, terwujud. Ya, itu terjadi pada sebagian sahabat, Umar bin Khattab dan beberapa sahabat lainnya ya. Mereka mengira ketika Nabi bermimpi kaum muslimin masuk kota Mekah, oh berarti kita sekarang nih bakal masuk kota Mekah. Bakal masuk kota Mekah dalam keadaan aman. Padahal nggak seperti itu. Karena bukan tahun itu, tapi tahun berikutnya dan berikutnya. Ya, 22 bulan berikutnya. Nah, itu ya, ayoul ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Jadi mimpi seorang Nabi, kebenaran mimpi Nabi akan terwujud baik cepat maupun lambat ya, bisa cepat bisa lambat. Tapi yang pasti kita yakini pasti terjadi. Nah, itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari ayat tadi, ayat ke-27, bolehnya mengucapkan insya Allah
untuk perkara yang pasti terjadi. Jadi tidak mesti untuk perkara yang ragu, perkara yang pasti terjadi boleh mengucapkan insya Allah. Ya, contohnya dalam ayat ini, Allah kan katakan Allah akan membuktikan mimpi Rasulnya dengan benar. Kalian akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman. Nah, pertanyaannya, apakah Allah ragu dalam hal ini? Gak mungkin ragu ya. Kalau Allah ragu berarti Allah tidak tahu ya, nggak mungkin ya. Artinya ini pasti terjadi. Apa yang Allah kabarkan pasti terjadi. Lantas apa maksudnya di sini insya Allah? Ya, di sini Imam Al-Mahalli menyebutkan bahwa maksudnya litabarruk ya, di sini di ayat ini litabarruk, dalam rangka menampakkan berkah. Artinya ketika kita menyatakan insya Allah, artinya kita mencari berkah dengan menyebut nama Allah ya. Nah itu Bapak ya, bolehnya mengucapkan insya Allah untuk perkara yang pasti terjadi. Kalau untuk perkara yang masa depan jelas kita boleh. Saya akan pergi ke Padang hari Sabtu besok insya Allah. Ini jelas kan? Ini saya punya tekad, tapi kan belum tentu terjadi kan? Tapi kalau yang sudah pasti terjadi boleh juga insya Allah. Itu boleh juga terjadi mengucapkan insya Allah. Dan sudah kita bahas ini juga dalil Ahlus Sunnah yang menyatakan bolehnya mengucapkan saya mukmin insya Allah. Saya mukmin insya Allah. Ini boleh. Ya, kenapa perlu disebutkan pendapat ini? Karena ada dua pendapat yang berbeda dalam hal ini. Ada yang menyatakan wajib mengatakan saya mukmin insya Allah. Dan ada yang menyatakan haram mengatakan saya mukmin insya Allah. Ahlus Sunnah di tengah. Tidak diharamkan, tidak diwajibkan, tapi boleh ya. Apa ya? Ini pendapat Ahlus Sunnah. Adapun pendapat tadi yang menyatakan wajib, ini pendapat Asy'ariyah dan Kullabiyah. Mereka menyatakan wajib menyatakan saya mukmin insya Allah. Kenapa demikian? Apa dalil mereka? Kata mereka yang namanya seorang beriman atau tidak, ini diketahui di akhir hayat katanya. Jadi seorang ini beriman, ini apa istilahnya orang yang beriman, ini kafir, ini di akhir hayat. Dan kita belum di akhir hayat, maka kita tidak boleh menyatakan saya mukmin atau Asy'ariyah. Harus ditambah apa? Insya Allah, saya mukmin insya Allah, saya orang beriman insya Allah. Jadi nggak boleh menyatakan saya mukmin titik, karena iman itu ditentukan di akhir hayat. Jelas ya? Ya, selama seorang belum meninggal, nggak bisa memastikan dirinya beriman, maka harus mengatakan saya mukmin insya Allah. Wajib kata Asy'ariyah dan Kullabiyah. Namun ini dibantah Ahlus Sunnah. Kata Ahlus Sunnah, tidak ada dalil yang menyatakan itu wajib. Karena kalau menyatakan wajib mengatakan saya mukmin insya Allah, berarti wajib juga mengatakan saya tidak kafir insya Allah. Ya tidak? Pertanyaan, ada nggak yang mewajibkan demikian? Saya tidak kafir insya Allah. Apa perlu? Nggak ada yang wajibkan demikian. Iya tidak? Kan sama aja saya mukmin insya Allah dengan saya tidak kafir insya Allah. Sama nggak? Sama aja kan? Sebagaimana nggak ada dalil yang menunjukkan wajibnya mengatakan saya tidak kafir insya Allah, begitu juga tidak ada dalil yang mewajibkan perkataan apa? Saya mukmin insya Allah. Nggak ada dalil yang mewajibkan. Maka bagaimana bisa mewajibkan sesuatu yang tidak wajib? Ya. Ini pendapat itu bantahan Ahlus Sunnah kepada Asy'ariyah dan Kullabiyah yang menyatakan wajib. Dan para salaf Ahlus Sunnah ketika menyatakan bolehnya mengucapkan saya mukmin insya Allah, dalilnya bukan dalil yang dipakai Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah tadi dalilnya apa? Seorang itu nggak bisa dipastikan beriman kecuali di akhir hayat. Ini dalil mereka, tapi nggak dipakai oleh salaf. Ya, kelas apa ya? Dalil salaf ayat dan hadis ya. Ayat terutama ya. Ini tentang pendapat Asy'ariyah. Asy'ariyah berpendapat wajibnya menyatakan saya mukmin insyaallah. Ya, alasannya tadi dan sudah dibantah oleh Al-Sunnah. Lalu pendapat berikutnya pendapat Maturidiyah, Jahmiyah dan Murji'ah. Mereka menyatakan haram
mengatakan saya mukmin insya Allah. Berarti kan ini kebalikan dengan yang tadi kan. Kalau tadi apa? Wajib. Ya kan, kalau Ahlussunnah kan tengah. Kalau Asy'ariyah dengan Kullabiyah menyatakan wajib, menyatakan saya mukmin insya Allah. Tapi kalau Murji'ah, Jahmiyah dengan apa? Dengan Maturidiyah menyatakan haram, mengatakan saya mukmin insya Allah. Itu kan Ahlussunnah di tengah, boleh ya. Apa dalilnya Murji'ah, Jahmiyah dan Maturidiyah bahwa haram mengucapkan saya mukmin insya Allah? Alasannya menurut Murji'ah, Jahmiyah dan Maturidiyah iman tuh ini, cuma ini. Apa? Keyakinan. Artinya kalau misalkan seorang menyatakan saya mukmin insya Allah, berarti tandanya apa? Ragu. Orang ragu. Boleh meragukan keimanan. Saya ragu. Boleh nggak? Allah tuh Tuhan atau Tuhan saya atau tidak, ragu. Boleh nggak? Nggak boleh. Makanya kata mereka, nggak boleh mengucapkan saya mukmin insya Allah. Karena ketika seorang mengatakan saya mukmin insya Allah, berarti ragu kamu. Ragu akan keimanan kamu. Orang yang ragu sama saja tidak beriman, sama saja dengan kafir. Nah, ini dalilnya Murji'ah, Jahmiyah dan Maturidiyah. Lantas bagaimana membantah mereka? Ahlussunnah membantah dengan cara menyatakan, pertama, iman itu bukan cuma apa? Yakin, tapi juga apa? Perkataan dan perbuatan. Ini pendapat Ahlussunnah. Iman itu keyakinan, perkataan dan perbuatan. Ini bantahan pertama. Ya, karena mereka berpendapat tidak boleh mengucapkan saya mukmin insyaallah karena alasannya iman itu cuma yakin kan. Maka dibantah Ahlussunnah, enggak. Iman bukan cuma yakin, tapi juga perkataan dan perbuatan. Itu bantahan pertama. Bantahan kedua, ucapan insya Allah tidak mesti menunjukkan ragu. Kalaupun kita pakai pendapat Jahmiyah, Murji'ah bahwa iman itu cuma yakin, anggap nih cuma yakin ya iman. Bukan berarti kita setuju ya. Anggap kita setuju dengan mereka bahwa iman itu cuma yakin. Maka kata insya Allah tidak mesti menunjukkan ragu. Ya contohnya ayat tadi. Allah nyatakan kalian akan masuk Masjidil Haram insya Allah. Apakah ini ragu? Enggak kan? Nah itu. Lalu Nabi disebutkan dalam hadis sahih Muslim, ketika Nabi ziarah kubur, apa doa ziarah kubur? Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah abikum lalahikun. Keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan muslim dan mukmin. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya menanya Bapak, ketika Nabi menyatakan kami akan menyusul kalian insya Allah, apakah Nabi ragu akan menyusul orang yang mati? Nggak ragu kan, kita yakin kita semua pasti akan menyusul orang yang sudah meninggal kan? Nah ini menunjukkan insya Allah itu tidak mesti menunjukkan apa? Ragu, nggak mesti ya, menunjukkan ragu. Ya dengan ini terbantahkanlah pendapat Maturidiyah, Jahmiyah dan Murji'ah yang menyatakan haramnya mengatakan apa? Saya mukmin insya Allah. Nah, nggak sopan ya. Mereka menyatakan haram, bahkan mereka dalam ini bukan cuma menyatakan haram, mereka punya pendapat ekstrim. Orang yang menyatakan saya mukmin insya Allah kafir. Murji'ah, Jahmiyah dan Maturidiyah sampai berpendapat kalau ada orang yang mengucapkan saya mukmin insya Allah kafir. Dengan alasan tadi, kalau kata insya Allah itu menunjukkan apa? Ragu. Mereka nggak boleh. Sampai ternukil di ucapan diantara mereka, man qala ana mu'minun insyaallah fahuwa kafir la tajuzul munakahatu ma'ahu. Siapa yang berkata saya mukmin insyaallah maka dia kafir. Tidak boleh dinikahkan orang itu. Jadi kalau ada orang saya mukmin insyaallah, ini kafirnya. Nggak boleh nikah dengan anak saya. Nggak boleh nikah dengan sampai begitu Bapak. Dan pemikiran ini, pendapat ini kan pendapat Maturidiyah. Dan pemikiran Maturidiyah banyak tersebar di kalangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, mazhab fikih Hanafi. Jadi banyak sebagian ulama mazhab Hanafi terpengaruh dengan Maturidiyah. Efeknya apa? Maturidiyah tadi berpendapat apa? Boleh tidak mengucapkan saya mukmin insyaallah. Haram kan? Bahkan sebagian mereka menyatakan kafir. Akhirnya apa? Sebagian ulama mazhab Hanafi berpendapat tidak boleh menikahkan putri mereka dengan
pengikut mazhab Syafi'i. Karena pendapat mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat boleh kan? Saya mukmin insya Allah boleh kan? Nah, maka kata ulama mazhab Hanafi, oh berarti dia kafir. Orang yang ikuti pendapat ini kafir, tidak boleh nikah dengan apa? Gadis-gadis kami. Tapi kalau dibalik boleh katanya, seperti ahli kitab. Jelas apa ya? Jadi kalau yang menyatakan saya mukmin insya Allah boleh itu perempuan, ini laki-laki kami boleh dengan seperti ahli kitab. Karena katanya kan kita kan seorang muslim boleh menikahi wanita ahli kitab, ya kan? Tapi wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab, ya kan? Nah, jadi mereka menerapkan hukum ini kepada itu sebagian pengikut mazhab Syafi'i. Jadi karena mazhab Syafi'i berpendapat boleh mengucapkan saya mukmin insyaallah, jadi sebagian ulama mazhab Hanafi ini kafir. Berarti nggak boleh menikah dengan gadis-gadis kita. Kecuali kalau mereka punya gadis, laki-laki kita nikah mereka itu boleh, seperti ahli kitab katanya. Jadi mereka posisinya seperti ahli kitab, wanita-wanita ahli kitab, sedangkan kita boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Nah ini pendapat yang super batil Bapak ya, ngeri sekali Bapak ya, dan itu nyata, itu ada. Makanya diantara mereka pertentangan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dulu dahsyat Bapak. Sampai sebagian mereka bukan cuma nggak boleh menikahkan, nggak boleh bermakmum. Sebagian ulama mazhab Hanafi nggak boleh bermakmum kepada penganut mazhab Syafi'i. Jadi kalau imamnya mengikut mazhab Syafi'i nggak boleh sholat di belakangnya. Karena itu alasan seperti itu. Jadi saling ini ya. Dan itu tentu saja pendapat yang batil, dan perselisihan seperti itu perselisihan yang tidak perlu, ya. Tapi itu sekali lagi tidak semuanya. Sebagian ulama mazhab Hanafi yang terpengaruh dengan Maturidiyah, Bapak ya. Jelas Bapak ya. Jadi nggak semuanya, kita nggak boleh memukul rata semua ya. Karena perlu kita ketahui ulama mazhab Hanafi juga tidak semuanya mengikuti pemikiran Maturidiyah. Ada juga yang Ahlus Sunnah. Dan ada juga yang jadi Mu'tazilah. Jadi macam-macam. Jadi ada ulama Ahlus Sunnah yang tapi kalau dalam masalah fikih ngikut mazhab Hanafi. Sebagaimana tidak semua ulama mazhab Syafi'i adalah Asy'ariyah. Jadi keliru ketika seorang mengidentikan mazhab Syafi'i berarti Asy'ari. Kalau orang ikut mazhab Syafi'i pasti akidahnya Asy'ariyah, enggak? Apa? Iya, jadi masih banyak lagi Bapak ya. Jadi mereka sebagian orang mengaitkan kalau seorang mazhab fikihnya Syafi'i berarti akidahnya Asy'ari, enggak. Ada ulama Bapak, ulama belakangan nyusun beberapa ulama mazhab Syafi'i yang menentang akidah Asy'ariyah. Sebagian Imam Al-Karaji kalau nggak salah, beliau menyatakan menentang akidah Asy'ariyah, dan tidak sudi seorang pengikut mazhab Syafi'i disamakan dengan itu atau dihubungkan dengan akidah Asy'ariyah. Itu jelas Bapak ya. Walaupun kita akui banyak di antara mereka yang terpengaruh akidah Asy'ariyah, tapi tidak semuanya. Jelas Bapak ya, tidak semuanya. Sebagaimana ulama pengikut mazhab Hanafi banyak terpengaruh oleh akidah Maturidiyah, tapi tidak semuanya. Karena sebagian ulama mazhab Hanafi ada yang Ahlus Sunnah. Sebagian ulama mazhab Syafi'i ada yang Ahlus Sunnah, banyak Ahlus Sunnah bahkan. Yang banyak terpengaruh akidah Asy'ariyah itu di abad 4 Hijriah ke sini. Kalau sebelumnya enggak Ahlus Sunnah. Makanya Imam Syafi'i dikenal sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah, karena beliau menentang ilmu kalam, sedangkan Asy'ariyah mengagungkan ilmu kalam. Sama tidak dengan Imam Syafi'i? Enggak ya, maka nggak bisa diidentikan mazhab Syafi'i adalah akidahnya Asy'ariyah, enggak ya. Kalau belakangan mungkin, orang belakangan mungkin, tapi orang terdahulu tidak. Ya, bahkan ulama mazhab Syafi'i terdahulu nggak sudi dihubungkan dengan akidah Asy'ariyah. Nah, ini pembahasannya dalam masalah akidah ya, karena masalah tafsir. Ya, kita lanjut. Itu faidah ketiga. Ketiga tadi ya. Lalu faidah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, disyariatkan bagi orang yang sudah menyelesaikan ibadah haji atau umrah untuk mencukur rambut atau memendekkannya. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini, kalian akan masuk Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman. Lalu dalam keadaan apa? Mencukur rambut atau memendekkan.
Nah, ini disyariatkan Bapak ya. Maka walaupun kalau ditanya mana yang lebih afdal, mencukur atau memendekkan? Mencukur, karena Nabi pernah mendoakan orang yang mencukur rambutnya sampai 3 kali ya, sedangkan yang memendekkan cuma 1 kali. Nah, cuma sayangnya ada sebagian orang malu untuk mencukur rambutnya, padahal kan anggap mencukur rambut ketika haji sekali, berarti seumur hidup sekali. Untuk apa malu? Ya enggak? Ya kan sekali-kali lontos nggak masalah lah, berpahala Bapak. Tapi nyata bener, ada seorang dulu, seorang ini jamaah, dia tentara. Jadi ketika itu dia pensiunan sebenarnya sih, sebenarnya pensiun, bukan masih aktif, pensiunan. Jadi ketika sudah selesai proses ibadah haji, tinggal tahallul gitu, cukur rambut, dia nggak mau dibotak gitu, cukur, pengennya dipendekkan. Ketika tanya kenapa, saya seumur hidup nggak pernah dibotak, gengsi dia. Padahal nggak sepantasnya gengsi, karena ini dibotak berpahala Bapak ya. Karena dibotak itu tidak berpahala kecuali karena ini, karena haji atau ketika baru masuk Islam, atau ada beberapa keadaan disebutkan para ulama. Ya, tapi kalau selainnya tidak disunahkan ya. Tapi ketika selesai itu dapat pahala. Seorang selesai haji dibotak. Ya, ini bagi yang berani ya. Tapi kalau yang tidak berani, malu-malu ya sudah dipendekkan saja. Tapi sudah selayaknya kita berani untuk dibotak Bapak ya, karena sudah disunahkan, disyariatkan dalam agama Islam. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, Islam adalah agama yang benar, paling benar. Boleh tidak kita menyatakan demikian? Tapi ada sebagian orang yang nggak boleh menyatakan Islam paling benar. Semua agama baik, semua agama benar. Ada zaman sekarang gitu Bapak. Dan orang yang ngomong gini ngaku Muslim. Kalau dia agamanya Hindu, Buddha, ya kita nggak akan mempermasalahkan. Tapi yang ngomong ngakunya Muslim, nggak boleh menyatakan Islam agama paling benar. Semua agama benar. Ini jadi apa syubhatnya katanya? Kalau cuman Islam berarti, kalau cuman Islam agama yang paling benar, berarti nanti surga masih banyak yang kosong katanya. Karena yang masuk Muslim aja masih kosong jadi. Ini kan harusnya penuh, malah kosong. Karena yang masuk cuma Islam, katanya penganut agama Islam. Ini dalil batil, akal-akalan Bapak ya, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Dan orang seperti ini kalau sadar dengan apa yang dia ucapkan, tentu saja kafir, karena sudah menentang apa? Ayat Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, ya kan? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka tidak akan diterima. Selain Islam nggak terima, dan pelakunya di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Siapa yang mengatakan ini? Allah. Kenapa kita malu ya untuk mengungkapkan itu? Kita nggak usah malu, kita katakan Islam agama yang paling benar, tapi kita tidak maksakan ini kepada orang kafir. Tapi kalau nyatakan Islam agama paling benar, apa-apa, nggak usah malu-malu ya. Iya, semua agama saya yakin kalau orangnya fanatik ya pada agamanya, menyatakan agama kami benar, dan sah saja kan, terutama di Indonesia kan, setiap orang bebas berpendapat selama tidak memaksakan pendapatnya kan. Ya kita katakan Islam agama paling benar, gak usah malu dicela atau dianggap ekstrim, fundamentalis, teroris, akhirnya ujung-ujung. Nah itu Bapak ya, itu beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat 27 sampai ayat 28. Nah sekarang kita masuk ayat terakhir dalam surat Al-Fatih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim
simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tapi berkasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka ruku' dan sujud mengharapkan karunia dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka ada pada wajah mereka berupa bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Itulah sifat mereka dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shata'ah. Dan sifat mereka yang disebutkan dalam Injil yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarah, lalu tunas tersebut menguatkan tanaman tersebut. Fastaghlab, lalu menjadi tebal. Fastawa ala suqih, lalu menjadi lurus di atas pokoknya. Yu'jibu zurra', membuat kagum para petani. Liyaghiza bihimul kuffar, dengan itu supaya Allah membuat hati orang-orang kafir jengkel lewat mereka. Membuat hati orang kafir marah lewat mereka. Membuat orang-orang kafir jengkel lewat mereka. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, jadi saya bacakan terjemahan seluruhnya. Muhammad adalah Rasulullah. Orang-orang yang bersamanya bersikap keras kepada orang-orang kafir, tapi berkasih sayang sesama mereka. Engkau melihat mereka ruku dan sujud, mengharapkan karunia dari Allah dan keridhaan darinya. Tanda-tanda mereka ada pada wajah-wajah mereka berupa bekas sujud. Tanda bekas sujud. Itulah sifat mereka yang ada dalam Taurat. Dan sifat mereka yang ada dalam Injil yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Lalu tunas tersebut menguatkan tanaman tersebut sehingga tanaman tersebut menjadi tebal lalu kokoh, lurus di atas pokoknya, membuat kagum para penanamnya, para petani, supaya Allah membuat orang-orang kafir jengkel lewat mereka. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, ini Bapak ya, ini ayat terakhir insyaallah ya. Nah, kita bahas ayatnya. Di sini Allah katakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Maknanya jelas. Rasul, yaitu bedanya dengan Nabi apa? Rasul itu mendapatkan wahyu, lalu dengan syariat baru untuk disampaikan kepada umatnya. Adapun Nabi, dia mendapatkan wahyu disampaikan kepada umatnya, tapi tidak membawa syariat baru. Ya itu aja. Walaupun ada beberapa beda pendapat di antara para ulama, namun pendapat yang kuat seperti itu. Rasul dengan Nabi sama-sama diperintahkan menyampaikan wahyu. Bedanya apa? Kalau Rasul membawa syariat baru, kalau Nabi
ngambil atau membawa syariat dari nabi rasul sebelumnya. Jadi tidak membawa syariat baru. Muhammad adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras kepada orang-orang kafir. Orang-orang yang bersamanya. Siapa ini? Ya, ashabahu minal mu'minin, yaitu para sahabat dari kalangan orang beriman. Yaitu orang-orang beriman, yakni para sahabatnya. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi ya, disebutkan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kufar, ghilabun, bersikap keras kepada orang-orang kafir, la yarhamunahum, tidak mengasihi mereka. Ya, ini kepada orang kafir. Lantas bagaimana sesama kepada orang beriman? Ruhama'u bainahum. Kepada orang kafir keras, tapi kepada sesama mereka bersikap sayang. Apa ya? Maksudnya apa? Muta'atifun mutawadun, saling mengasihi dan menyayangi, kal walid ma'al walad, seperti orang tua kepada anaknya. Ya tidak? Orang tua sama anak sayang tidak? Sayang ya, walaupun orang tua bersikap ngomong bahasa keras, tapi marahnya, kerasnya tujuannya apa? Sebagai bentuk apa? Sayang. Cuman anak kadang nggak sadar, orang tua sini otoriter, ngatur sana ngatur sini. Padahal itu orang tua ketika ngatur ini ngatur itu tujuannya karena sayang ya, tujuan untuk kebaikan anak. Nah, begitulah orang beriman, begitulah para sahabat. Ini sifat sahabat, keras kepada orang kafir tapi lembut, berkasih sayang kepada orang yang beriman ya. Jangan dibalik ya. Kalau sahabat sama orang kafir keras, kepada orang beriman lembut. Tapi sebagian orang terbalik. Gimana terbaliknya? Sama orang kafir lembut-lembut, tapi sama orang beriman garangnya luar biasa. Jelas ya? Orang kafir dijagain ibadahnya, orang beriman dibubarkan pengajiannya. Ya enggak? Na'udzubillah min dzalik. Ini ngeri juga ini. Sama orang kafir lembutnya luar biasa sampai menjilat orang kafir. Jagain tempat ibadahnya. Iya sampai. Tapi sama orang beriman, na'udzubillah min dzalik, seperti ngelihat seperti harimau ngelihat kucing. Pengennya nerkam terus ya. Hati-hati nih sifat seperti ini ya. Jadi kita harus keras kalau orang kafir, tegas maksudnya keras ini, dan lembut sayang kepada orang beriman. Dan di antara bentuk sayang kepada orang beriman, sayang kepada sama, yaitu meluruskan kesalahan mereka. Ini Bapak ya. Jadi kalau kita sayang pada orang beriman, bukan berarti melakukan kesalahan kita diam aja. Kenapa kamu diamkan? Sayang sama dia. Namanya nggak sayang. Sama seperti kita menyaksikan anak kita salah, lalu kita diam aja. Kenapa nggak ditegur? Sayang dia sama dia. Ini pada hakikatnya tidak sayang. Orang tua ketika sayang pada anak yang salah, apa yang dia lakukan? Tegur. Ya, jelas apa ya? Tegur. Begitu juga seorang suami ketika sayang pada istrinya salah, didiamkan aja, ditegur. Tentu tegurnya dengan cara yang baik. Nah, begitu pula kita kepada kaum muslimin yang terjatuh dalam maksiat, terjatuh dalam bid'ah. Ketika kita tegur, jangan melakukan maksiat, jangan melakukan bid'ah. Ini sebagai bentuk apa? Sayang. Karena Bapak, ya contohnya ginilah, kita menyaksikan ada orang sedang berjalan menuju jurang. Kita tahu itu jurang, tapi orang itu kebetulan pakai kacamata hitam, nggak lihat jalan. Apakah kita biarkan? Oh, nggak boleh lah, sayang lah dia. Jangan tegur, nanti dia marah. Apa gimana? Tegur kan? Walaupun konsekuensinya orangnya marah, kamu negur-negur, udah biar aja saya jalan, kan gitu kan? Nah, begitu pula sikap kita ketika menyaksikan sebagian saudara kita terjatuh dalam maksiat, bid'ah dan semacamnya. Kita tegur, walaupun konsekuensinya nanti bermuka masam atau bermuka garang ya. Itu bentuk sayang kita kepada sesama orang yang beriman ya Bapak ya. Habis. Oh ya udah cukup ya. Jadi kita insya Allah udah sampai ayat terakhir. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita selesaikan ayat terakhir dan mungkin langsung lanjut ke surat baru, yaitu surat Al-Hujurat. Nah, surat Al-Hujurat juga Bapak ini surat yang penuh dengan adab-adab indah yang bisa kita selami ya. Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.